إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد, jamaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi dari takbir sampai salam seolah-olah engkau melihatnya. Karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Sekarang kita sampai di bab An-Nahyu an qiraatil Qur'an fi sujud. Larangan membaca Quran ketika sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha an qiraatil Qur'an fi ar-ruku' was sujud. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melarang baca Quran ketika rukuk dan sujud. Wa ya'muru bil ijtihadi wal ikthar min ad-du'a fi hadha ar-rukn. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk sungguh-sungguh memperbanyak berdoa ketika sujud, yaitu di rukun sujud ini. Kama madha fi ruku', sebagaimana penjelasan dalam bab ruku'. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru ad-du'a fihi. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Cara yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya atau dari Rabbnya itu ketika sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Faedah daripada keterangan ini, ya ikhwan, bahwa kadang-kadang perkara yang afdal dalam agama itu menjadi mafdul, yaitu turun menjadi mafdul pada saat tertentu. Mafdul itu di bawahnya afdal pada saat tertentu. Contohnya baca Quran. Membaca Al-Quran itu zikir yang paling afdal kata ulama. Tapi dia menjadi tidak afdal, bahkan dilarang apabila ada kesibukan lain yang lebih afdal saat itu, seperti rukuk dan sujud, zikir subhana rabbil azim wa bihamdi, ketika sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi, dan juga berdoa ketika sujud. Itu lebih afdal daripada baca Quran. Apalagi membaca Al-Quran dilarang. Jelas ya ikhwah? Begitu pula misalnya ketika mendengar azan dikumandangkan. Mana yang lebih afdal, kita menjawab azan atau baca Quran? Menjawab azan. Ya. Walaupun di luar waktu itu membaca Al-Quran itu
adalah zikir yang paling afdal, yang paling bagus. Namun karena ada amalan khusus ketika mendengar azan, yaitu menjawab azan, maka membaca Al-Quran pada saat itu menjadi kurang afdal. Contoh lain misalnya antara azan dan qomat, selain sholat sunnah qabliyah, mana yang lebih afdal, berdoa atau baca Quran? Berdoa. Antara azan dan qomat yang paling afdal adalah berdoa. Sebab kata Nabi SAW, ad-du'a ma baina al-adhanain wa fi riwayah ma baina al-adhan wal iqamah la yurad. Ini berdoa antara azan dan qomat tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa pada saat itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Nah begitu ya cara memahami fikih. Taib, itharatus sujud. Bab berikutnya memanjangkan sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu sujudahu qariban min ar-ruku' fi at-tul. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sujudnya lamanya itu mendekati ruku'. Wa rubbama balagha fil italati li amril 'arid. Kadang-kadang Nabi memanjangkannya lebih dari ruku' karena ada sebab khusus. Kama qala ba'dus sahabah, sebagaimana perkataan sebagian sahabat, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salat al-'ashi al-dhuhr aw al-'asr. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami, yakni maksudnya jadi imam salat di salah satu salat al-'ashi. Ashi itu dari mulai duhur sampai menjelang maghrib. Berarti salat ashi itu artinya duhur atau asar. Ya. Wa huwa hamilu Hasanan atau Husainan. Nabi jadi imam waktu itu salat duhur atau asar sambil gendong atau membawa Hasan, cucunya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Husain atau Husain. Ini salah satu. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu 'inda qadamihi al-yumna. Maka Nabi maju menjadi imam dan meletakkan cucunya itu di kaki sebelah kanan. Ya. Posisinya sebelah kaki kanan. Thumma kabbara lis-salati fa shalla. Setelah itu Nabi takbir. Ini takbiratul ihram untuk salat zuhur atau asar. Fa sajada baina dhahranai salatihi sajdatan atalaha. Maka pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di antara salatnya itu sujudnya lama. Salah satunya itu qal, maka sahabat itu berkata, farafa'tu ra'si min bainin nas, maka aku angkat kepalaku begini dari sujud. Orang-orang pada sujud, aku aja yang angkat kepala. Fa idza as-sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Ternyata aku melihat cucunya Nabi itu sedang di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang sujud. Faraja'tu ila sujudi, maka saya kembali ke sujud saya. Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, yakni salam, qala an-nas, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sajadta baina dhahranai salatik, hadhihi sajdatan ataltaha.
Kau tadi sujud, di antara salatmu tadi itu ada satu sujud yang panjang. Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun, sampai kami menyangka ada sesuatu menimpamu. Aw annahu yuha ilaika, atau ada wahyu, yakni ayat yang diwahyukan kepadamu. Maka Nabi menjawab, kullu dzalika lam yakun, itu semua tidak ada. Walakin ibni irtahalani, tapi anakku ini, maksudnya cucuku ini, menaiki punggungku. Fakaritu an u'ajjilah, makanya saya tidak suka untuk menyegerakan dia untuk turun, hatta yaqdiya hajatahu, sampai dia puas turun sendiri. Ya, sahih di sini. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, kana sallallahu alaihi wasallam yusalli, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, fa idza sajada wathaba al-Hasan wal Husain, jika Nabi sujud maka Hasan dan Husain loncat, maksudnya naik ke ala dhahrihi, ke punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya. Fa idza mana'uhuma, jika para sahabat melarang Hasan dan Husain untuk naik itu agar turun, asyara ilaihim an da'uhuma, maka Nabi berisyarat biarkan keduanya. Jadi Nabi kasih isyarat dengan tangannya begini, biarkan saja keduanya. Falamma qada salata, ketika selesai salat, yakni salam, wada'ahuma fi hijrihi, maka Nabi meletakkan keduanya di pangkuannya. Wa qala man ahabbani falyuhib hadain, barang siapa yang mencintaiku, hendaklah dia mencintai kedua cucuku ini. Nah, sekarang pembahasan tentang bagaimana hukum membawa anak-anak ke masjid. Hukum asalnya adalah boleh, tapi dengan syarat anak-anak itu tenang dia ketika ikut salat berjamaah. Ya, begitu ya kawan. Kemudian perlu diketahui yang kedua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membawa cucunya ini, itu tidak setiap sholat, tidak setiap sholat, ini kadang-kadang saja, untuk menunjukkan bolehnya membawa anak-anak yang masih di bawah umur 7 tahun. Ya, karena kan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menyuruh anak-anak itu sholat umur 7 tahun. Jika mereka tidak mau sholat umur 10 tahun, disuruh pukul dan pisahkan di antara tempat tidur mereka. Maksudnya pisahkan ranjangnya. Ketika umur 10 tahun itu anak-anak dipisahkan ranjang-ranjangnya. Kalau kamarnya cuma satu, misalnya anaknya loro, 2, ya ganti ranjangnya jadi 2, bukan yang besar. Itu jika umur 10 tahun ke atas. Nah, itu kemudian, jadi bukan setiap saat ya, bukan setiap saat membawa cucunya atau anaknya yang kecil setiap sholat. Sesuatu yang jarang jangan diseringkan. Maksudnya jika Nabi menjarangkan, ya jangan diseringkan. Contoh begini, Nabi SAW pernah nampak pahanya sekali di hadapan Abu Bakar dan Umar. Waktu Abu Bakar dan Umar datang, sedikit di atas lututnya.
Ketika Utsman radhiyallahu anhu datang, maka Nabi menutup pahanya itu dan lututnya itu. Maka Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah, ketika ada Abu Bakar dan Umar tidak kau tutup? Iya, ketika Utsman ditutup, itu karena malaikat malu dengan Utsman. Maka aku menghormati dia. Ya, ini maksudnya, bagaimana aku tidak malu, sedangkan malaikat aja malu sama Utsman. Di situ menunjukkan bahwa Nabi sekali pernah nampak pahanya sedikit di hadapan sahabatnya, dan itu jarang. Zaman sekarang ini ada orang main bola atau yang lainnya, itu pakai celana pendek, laki-laki, setiap sore. Nah, ini nggak bener ya, gitu ya. Oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa paha itu aurat. Ya, baik. Kemudian apabila ada membawa anak yang masih kecil dan anak itu tiba-tiba naik di punggungnya, apabila dia seorang imam boleh melakukan kayak Nabi, tapi apabila dia seorang makmum ya jangan lama-lama sujudnya, ikuti imam. Paham ya? Iya. Dan ini sebagai bantahan terhadap sebagian orang yang membuat aturan tidak boleh sama sekali membawa anak. Ya, itu aturan berlebihan. Ini Nabi yang bawa cucunya. Apa yang dilakukan Nabi ini menunjukkan boleh sesekali, ya begitu ya. Nah, tapi kadang-kadang anak-anak itu ada yang beda. Ketika dibawa, misalnya dibawa ke sholat jamaah, ada anak itu sangat mengganggu. Berarti dia belum bisa tenang, sangat mengganggu jamaah, disepai itu kepalanya orang ketika sujud. Ya, wah yang seperti ini jangan dibawa ke masjid. Atau dia teriak-teriak, hobi ini teriak-teriak terus dari awal sampai akhir. Sebaiknya jangan dibawa. Ya mirip dengan itu, mengganggu ya, dengan parah. Zaman sekarang ini HP. Ada orang punya HP itu nggak di silent, nada deringnya itu musik bau bater itu ya. Wallah itu dosa ya, mengganggu itu. Mengganggu itu. Nah, bagaimana sikap seorang yang lupa nggak mematikan nada deringnya? Jangan dibiarkan HP-nya bunyi, angkatan itu HP, matikan. Tidak apa-apa. Ya, ada sebagian itu orang HP-nya bunyi itu bergantian, itu berapa orang, dibiarin aja. Ya, itu mengganggu jamaah seluruh masjid. Dosa ya. Itu ya. Jadi kalau ada HP-nya bunyi, angkat dia. Gak apa-apa sambil sholat, matikan langsung. Jangan dibalas SMS-nya, batal sholatnya. Apalagi telepon, sholat, batal sudah, ya. Batal sholatnya ya kawan. Langsung dimatikan, ya. Atau di nonaktifkan, tidak apa-apa. Walaupun melakukan gerakan sedikit pin, ketik passwordnya itu loh, matikan. Kesaan mana ya? Itu ya. Boleh yang seperti itu, supaya tidak terganggu dengan nada dering. Karena yang nelpon itu berkali-kali nelpon terus. Telepon mana telepon. Selama 4 rakaat itu bunyi terus. Wah ini nggak benar.
Makanya betul jika ada aturan, ya dibikin aturan di pintu masjid itu dilarang, ya ini ada keterangan hendaklah HP di silent. Itu bagus itu Pak. Baik, kemudian di sini menunjukkan keutamaan Hasan wal Husain. Keutamaan Hasan wal Husain, bahwa keduanya dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita harus mencintainya. Dan Nabi memberitakan bahwa kedua cucunya ini adalah pimpinan para pemuda di surga, Sayyidah Syabab Ahlul Jannah, yakni pemuda surga yang paling terhormat. Itu Hasan wal Husain. Tapi ada sebagian kaum berlebihan, ekstrim di dalam mencintai Husain, sampai mendudukkan Husain pada derajat ketuhanan, dan mereka berdoa minta sama Husain. Nah ini syirik. Husain dan Hasan adalah sahabat Nabi dan dia Ahlul Bait. Kita mencintai Ahlul Bait yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada Ahlul Bait kafir, kita enggak mencintai dia. Ada Ahlul Bait kafir, kita enggak mencintainya. Seperti siapa? Abu Thalib dan Abu Lahab. Itu kan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Ada sebagian orang itu mengaku Ahlul Bait, dia bilang kepada semua orang, kalian harus menghormati saya dan kalian harus memberi saya sedekah. Padahal sedekah itu haram buat Ahlul Bait. Sedekah itu haram buat Ahlul Bait Nabi SAW. Yang boleh itu hadiah. Yang boleh adalah hadiah. Nabi mengharamkan dirinya dan Ahlul Baitnya menerima apa? Sedekah. Iya sedekah. Nah, begitu ya kawan. Sangat disayangkan banyak sekarang orang ngaku keturunan Nabi, tapi tidak mengikuti Nabi dalam manhaj agamanya. Bikin-bikin sholawat sendiri, bikin-bikin zikir sendiri. Ada namanya Ratib Al-Haddad. Oh banyak. Itu bikin-bikin sendiri. Nah ini hendaklah dia mencontoh Nabi SAW. Ya. Dan jangan mengada-ngada dalam agama ini. Siapapun dia, apakah dia keturunan Nabi atau selain keturunan Nabi, dilarang menambah-nambahi agama ini atau mengurangi. Iya, itu jamaah sekalian. Dan dalam mencontoh akhlak Nabi, karena Nabi SAW itu akhlaknya sangat baik. Nabi tidak pernah membalas celaan orang yang mencelanya. Nabi SAW sangat lembut dan membalas keburukan dengan kebaikan. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi itu fahish. Kalimatnya itu kasar, memaki-maki orang. Tidak ada Nabi seperti itu. Nabi walaupun dimaki-maki tidak membalas. Sabar dan ikhlas. Itu ya ikhwan. Jadi siapapun itu, apakah dia ngaku keturunan Nabi atau bukan, hendaklah dia mempelajari sunnah beliau, petunjuk Nabi SAW dan mengamalkannya. Ingatlah bahwa anaknya Nabi Nuh di neraka. Begitu pula bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Nuh anaknya di neraka, bapak alaihissalam.
bapaknya Nabi Ibrahim di neraka. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam di neraka. Kurang apa dekatnya sudah? Keturunannya langsung itu anaknya Nabi itu. Bukan keturunan nomor 35 atau 40. Anaknya langsung di neraka. Kenapa? Karena tidak mengikuti bapaknya, seorang nabi. Jadi kita itu jangan bangga dengan tafakhur, sombong dengan bahwa saya ini turunannya nabi. Kita semua ini keturunan Nabi Adam. Betul nggak Pak? Kita semua ini keturunannya Nabi Adam. Mana pernah ada orang bangga, saya ini keturunan Nabi Adam loh. Dijawab sama temannya, ya aku juga. Ya kan? Makanya yang penting adalah amal. Walaupun dia keturunan seorang nabi, kalau malas beramal, ya tidak bisa. Ini kalah dengan selain keturunan nabi yang rajin beribadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man batta'a bihi 'amaluh, lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang dilambatkan oleh amalnya yang sedikit di jembatan nanti itu, yang dibawanya neraka jahanam, maka nasabnya yang bagus tidak bisa mempercepat langkahnya di jembatan itu. Jadi yang mempercepat langkah itu amal soleh. Kalau cuma saya bangga saya keturunan pangeran Diponegoro, tapi dia malas sholat, gimana coba? Atau dia menentang Islam. Baik. Selanjutnya fadlus sujud, keutamaan sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min ummati min ahad illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah." Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari umatku kecuali saya tahu, kenal sama dia pada hari kiamat. Qalu kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah? Bagaimana engkau mengenal mereka ya Rasulullah? Fi kathratil khalaik, padahal banyak orang di padang mahsyar. Qal, maka Nabi menjawab, ara'aita law dakhalta siratan, pakai sad, fiha khail duhmun buhmun, duhmun buhmun, wa fiha farasun agharru muhajjalun. Bagaimana engkau apabila kau masuk ke sebuah kandang, kandang untuk apa namanya, hewan, iya, fiha khail, kandang itu sudah disiapin, di situ ada makanannya. Fiha khail, di situ ada kuda, rata-rata duhmun buhmun, hitam, rata-rata hitam kudanya itu. Tapi wa fiha farasun, di dalamnya, di dalam kandang itu ada kuda agharru muhajjal, ujung-ujungnya, yakni kaki-kakinya itu dan di atas dahinya itu ada warna putih. Paham ya kak? Pasti dia tahu lah itu ada kuda yang ujung-ujungnya, yakni kaki-kakinya itu berwarna putih. Begitu pula dahinya. Ama kunta ta'rifu minha, bukankah kau akan mengetahui ada satu kuda yang memiliki keistimewaan putih bagian kaki-kakinya itu dan dahinya? Qala bala, maka sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, bahkan. Qala fa inna ummati yawma idzin ghurrun minas sujud, bahwasanya umatku nanti pada hari kiamat di padang mahsyar itu ghurrah itu artinya wajahnya itu putih, bercahaya karena bekas wudu. Muhajjaluna minal wudu atau min atharil wudu, putih karena apa?
bekas wudhu. Jadi bekas wudhu ini ya kawan semuanya, wajah, tangan, kaki, telinga, rambut kepala, itu semua nanti putih bercahaya pada hari kiamat. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Inilah keutamaan orang yang berwudu di dunia. Dan sholat tentunya, bukan wudu tok terus gak sholat. Ya. Wa yaqul idza aradallahu rahmatan man arada min ahli nar. Jika Allah menginginkan rahmat untuk sebagian penduduk neraka, maksudnya siapa? Orang mukmin yang masuk neraka gara-gara dosa besar selain syirik. Amarallahu al-malaikata an yukhriju min man ya'budullah. Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang pernah beribadah kepada Allah di dunia. Fa yukhrijunahum. Maka malaikat mengeluarkan mereka, mengeluarkan orang-orang muslim itu. Wa ya'rifunahum bi atharis sujud. Dan malaikat itu, ini malaikat Zabaniyah, mengenal mereka karena bekas sujud dari tangan, kaki, wajah, telinga, rambut yang putih bercahaya. Wa harramallahu 'alan nar an ta'kula athar sujud. Dan Allah mengharamkan api neraka untuk memakan bekas sujud. Ini bekas sujud itu tidak tersentuh api neraka. Ada berapa bekas sujud? 7. Dahi, hidung, 2 telapak tangan, ya, ujung lutut 2 dan ujung jari kaki. Fakullu, oh ya sudah ini. Fa yakhrujuna minan nar, maka mereka keluar dari api neraka dan masuk surga. Fakullu ibni Adam ta'kuluhu nar, semua anak Adam akan dimakan api neraka. Illa athara sujud, kecuali bekas sujud. Di sini mengandung faedah penting ya kawan, akidah Ahlussunnah, bahwa ada orang mukmin yang fasik dengan dosa-dosanya, yang masuk neraka, dibersihkan dari dosa-dosa itu sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia keluar dari api neraka dengan syafaat Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya, iya, atau Allah yang mengeluarkan mereka dengan memerintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Nah, di sini terkandung faedah penting buat kita, bahwa kita ini orang Islam, ya, sudah dapat jaminan tidak akan kekal dari api neraka. Orang yang bertauhid dan tidak musyrik itu tidak akan kekal di neraka. Maka sekarang kita di dunia ini berjuang, bertobat dan minta ampun sama Allah dan beramal soleh yang banyak, agar supaya kita mati itu tidak membawa dosa. Jamaah sekalian, sebab dosa-dosa selain di bawah syirik itu kadang-kadang bisa menyebabkan pelakunya masuk neraka walaupun sementara. Iya, Nabi SAW istighfar dan taubat setiap hari 100 kali. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya saya minta ampun dan bertobat setiap hari 100 kali. Padahal beliau itu kan sudah diampuni dosanya. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa Nabi yang lalu dan akan datang.
Walaupun demikian, Nabi tobat setiap hari 100 kali. Nah kita gimana ya? Kita ini banyak dosa, banyak kekurangan, banyak aib. Harusnya setiap hari kita bertobat dengan penyesalan tentunya, bukan sekedar dengan lisan. Ya, diucapkan dengan lisan astagfirullah wa atubu ilaih, tapi harus menyesal dalam hati. Karena itu syarat tobat diterima. Jika ingin diterima, menyesal, kemudian menghentikan dosa itu dan berazam tidak mengulang di masa mendatang. Jika dosa-dosa itu berkaitan dengan manusia, ya selesaikan. Kalau itu berkaitan dengan kehormatan, ya minta maaf, atau doakan dia supaya diampuni oleh Allah. Kalau berupa barang, kembalikan. Begitu ya, selesaikan di dunia. Kalau pembunuhan nggak sengaja, bayar 100 ekor onta. Bayangkan coba, 100 ekor onta dan membebaskan budak mukmin. Begitu ya, berikan kepada ahli waris 100 ekor onta itu. Mari kita cek diri kita ini. Masihkah kita membawa dosa-dosa? Apa kita nggak takut masuk neraka? Ya kita berharap bersama Allah SWT agar Allah ampuni kita semua dan orang tua kita semua dan kaum muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang sudah meninggal, dan Allah menerima amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu ya, makanya dalam zikir pagi dan petang itu ada istighfar astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali, ya kan? Pagi dan sore 100 kali masing-masing. Ditambah dengan istighfar ba'da salat 3 kali, dan juga di luar waktu itu. Karena istighfar itu zikir yang mutlak, kapan saja boleh istighfar dan minta ampun sama Allah. Itu ya, itulah. Jadi Islam ini sudah nikmat besar. Tauhid ini sudah nikmat besar. Bebas dari kekal di neraka. Tapi kita berjuang untuk menyelesaikan dosa-dosa itu di dunia dengan minta ampun sama Allah dan bertobat. Terakhir, as-sujud 'alal ardi wal hasir. Ya, sujud di atas tanah atau tikar. Hasir itu tikar atau karpet lah. Wakana yasjudu 'alal ardi katsira, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di atas tanah sering. Wakana ashabu yusalluna ma'ahu fi syiddatil har. Bahwa Nabi, para sahabat para salat berjamaah bersama Nabi waktu panas. Sangat panas, musim panas. Fa idza lam yastati ahadu man yumakkina jabhatahu minal ard. Jika seorang sahabat tidak sanggup meletakkan dahinya di atas tanah karena panas, basata thawbahu, maka dihamparkan kainnya, kain atau sorban, ya, fasajada alaihi, maka sujud di atas kain karena panas, meloncat kalau enggak kan, itu ya. Wa kana yaqul waju'ilat al-ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa dijadikan untukku semuanya dan umatku, bahwa bumi ini, tanah ini boleh dipakai untuk sujud, sholat. Artinya kalau nggak mendapati masjid, sholat di atas tanah. Kita kan sholat di lapangan kalau Id. Wa tahura, dan tanah bisa dijadikan untuk bersuci, yakni tayamum. Fa inna ma adrakat rajulan min ummati salat, apabila seorang laki-laki dari umatku mendapati waktu sholat, fa indahu masjiduhu, maka dia di sampingnya ada masjidnya. Maksudnya apa? Ya di situ dia boleh sholat walaupun nggak ada masjid. Karena ada beberapa tempat itu masjid jauh
1 jam perjalanan dari apartemennya. Wa indahu tuhuruhu, dan di situ ada tempat untuk bersuci yaitu tayamum kalau nggak ada air. Wa kana man qabli yu'azzimuna dzalik. Adapun sebelumku, ya ini umat-umat sebelumku, mereka dilarang itu untuk sholat di tanah. Inna kanu yusalluna fi kanaisihim wa bi'aihim. Mereka hanya sholat di gereja mereka maupun di tempat ibadah mereka. Tidak boleh sholat di luar itu. Wa kana rubbama sajada fi tinin wa ma. Kadang Rasulullah SAW sujud di atas tanah dan air, yakni lumpur, tanah campur air. Karena Masjid Nabawi itu ya ikhwan, atapnya itu cuma ada di depan sama belakang. Depan kira-kira berapa meter, terus belakang. Tengah ini bolong. Karena di Madinah kan jarang hujan. Sedangkan lantainya itu tanah, tidak ada keramik, apalagi karpet. Jadi ketika hujan, maka itu menjadi campur dengan air. Itulah Nabi SAW sujud di atas tanah dan air. Waqad waqa'a lahu dzalik fi subhi lailati 21 min Ramadan. Itu pernah terjadi waktu malam 21 Ramadan. Hina amtaratis sama, waktu itu turun hujan. Wasala saqful masjid, sampai mengalir dari atap masjid air itu. Bukan bocor, mengalir, ya, mengalir sungguhan. Wa kana min jaridin nakhl. Yani atapnya atapnya Masjid Nabawi itu terbuat dari apa? Jaridun nakhl, anunya kurma, pohon kurma. Jadi ranting-rantingnya itu, ya, dan itu dipotong-potong, kemudian diikat, dipepet-pepet begitu, diikat lagi yang kuat, ditumpuk, baru dijadikan atap genteng. Itu saya pernah lihat juga di Lombok. Ada suku di sana, suku Sasak yang asli. Itu rumahnya masih ada yang seperti itu. Jadi gentengnya itu terbuat dari itu, ranting-ranting pohon khusus yang dianyam, diikat-ikat gitu ya. Di sini ada yang dari Lombok ya? Ada? Hah? Oh enggak ada. Saya pernah ke sana. Kemudian jadi seperti itu. Pada malam 21 Ramadan hujan. Wa kana min jaridin. Nah, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ma'i wat tin. Maka Nabi sujud di atas air dan tanah. Qala Abu Sa'id Al-Khudri fa absartu aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jabatihi wa anfihi athar al-ma' wat tin. Maka saya melihat dengan kedua mataku ini, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah di dahinya itu dan hidungnya ada bekas air dan tanah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yusalli 'ala al-khumrah. Nabi pernah sujud di atas tikar atau kain, ya, khusus yang dianyam atau yang terbuat dari daun-daunan apa namanya? Tanaman dianyam terus dijadikan sebagai tempat sholat. Mirip seperti sajadah. Batasannya adalah khumrah itu dari tempat berdiri sampai tempat sujud. Mirip kayak sajadah. Jadi boleh sujud di atas sajadah. Cuman kata fatwa Syekh bin Baz dan yang lainnya, sebaiknya jangan ada gambar-gambar, polos saja sebaiknya. Dan jangan ada itu masjid, gambar masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Terus diinjak, diduduki lagi.
Sebaiknya yang polos-polos. Itu ada fatwa dari Syekh bin Baz. Jadi khumrah itu terbuat dari tanaman yang dianyam sehingga menjadi sajadah. Ahyanan al-hasir, kadang terbuat dari tikar. Ahyanan. Shalla alaihi maratan wa qad iswadda min tuli malabis. Dan Nabi salat di atas tikar itu sampai hitam karena lamanya dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bantahan terhadap sebagian orang jahil yang melarang sholat di atas karpet. Ada itu. Dia nggak mau sholat di atas karpet, makanya dia nggak ke masjid. Nah, mungkin sekarang senang dia sholat di masjid karena sebagian masjid karpetnya diangkat. Begitu ya kawan. Boleh sholat di atas sajadah atau karpet. Begitu pula kalau panas, itu boleh diletakkan kain di tempat sujud supaya dahinya tidak melonjok. Melonjok itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kena panas itu bisa melonjok. Nah itu. Apa bahasa Indonesianya melonjok ya akhi? Melepuh. Ya, sampai di sini. Ini ada pertanyaan nih. Bagaimana cara kita minta maaf pada orang yang sudah meninggal karena kita punya kesalahan? Doakan aja dia. Doakan aja dia. Kalau berupa kehormatan yang pernah mengganggu ya, doakan dia semoga diampuni oleh Allah. Ya Allah, ampunilah fulan dan keluarganya. Begitu. Karena dia sudah meninggal. Gitu caranya bertobat dari ghibah terhadap orang lain, muslim. Jadi kita itu ya ikhwan harus tahu bagaimana tahapan-tahapan mensikapi orang. Apabila masalah itu sudah jelas menurut syariat, itu ada sikap secara syar'i yang harus kita lakukan. Kalau itu kesalahan misalnya, kita nasihati dia. Itu yang terbaik secara langsung. Kalau kesalahan itu atau bid'ah itu tersebar di medsos, di mana-mana, boleh kita bantah di medsos. Tidak harus kita datangi dia, kita telepon dia, kita bantah lewat medsos. Walaupun afdalnya dinasihati secara langsung, bisa lewat tulisan atau langsung ngontak dia. Boleh langsung dibantah, nggak apa-apa. Tapi ada perkara yang belum jelas. Nah, sebaiknya klarifikasi. Jangan dibicarakan dulu karena nggak jelas. Nah, kadang-kadang orang itu belum jelas masalah itu, dia langsung ngambil sikap. Nah ini salah ini. Apalagi ternyata itu hoax, beritanya keliru. Apalagi menyangkut kehormatan seorang muslim. Ketika sujud kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Apakah dengan bersuara? Apakah batal? Tidak batal. Tapi jangan keras-keras dan jangan diperdengarkan kepada sebelahnya. Paham ya? Kita berdoa dengan bahasa Indonesia ketika sujud. Bagi yang tidak bisa bahasa Arab itu boleh. Tapi sir itu definisinya mengucapkannya bukan untuk diperdengarkan kepada orang lain, untuk diri sendiri. Jangan misalnya, ya Allah, aku pengen kawin. Waduh, banter di rumah nabe sebelah. Banter ya akhi. Apakah hukumnya sujud atau sholat di gereja?
Kalau gereja itu sudah beralih fungsi menjadi masjid, tak apa-apa. Dan dibersihkan semua berhala di situ. Karena gereja Katolik itu banyak patung dan gambarnya. Kalau Protestan tidak ada. Walaupun demikian tetap tidak boleh. Ya, atau ada salib-salibnya, itu harus diturunkan semua. Memangnya kekurangan masjid sehingga dia sholat di gereja. Ada sebagian orang lembut sekali sama gereja dan penduduk gereja, kewasar sama orang Islam. Orang Islam pengajian diusir-usir, orang Kristen beribadah dan ceramah di gereja dijaga, dilindungi. Memangnya ada yang mau ganggu? Nah, ini coba dicek ya, Islam apa enggak sih seperti itu? Ya. Mana pernah Nabi menyuruh sahabat untuk menjaga tempat-tempat ibadahnya orang musyrik? Kita tidak mengganggu orang musyrik. Ngapain ente jaga mereka? Ya. Kan mereka udah punya security juga. Dan juga ada aparat keamanan. Apa hukumnya azan hayya al jihad? Nah ini bid'ah ya. Hayya ala shalah bukan hayya al jihad. Memangnya mau jihad sama siapa? Sama Yahudi. Ternyata yang maunya dia jihad itu melawan polisi sama tentara. Lah polisi dan tentaranya itu muslim. Ente mau jihad sama orang Islam gimana coba? Ikhwan, barakallahu fikum. Ini zaman ya duhurul jahl, banyak muncul kebodohan. Orang banyak gak ngerti agama, sehingga banyak keanehan. Maka pentingnya di sini tafaqquh fiddin, belajar agama supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak tergolong orang-orang yang kemana arah angin ikut. Angin ngalor-ngalor, angin ngidul-ngidul. Ndak, kita punya pijakan Quran dan Sunnah. Ya, siapapun dia, apakah dia ngaku keturunan Nabi atau bukan keturunan Nabi, siapapun dia, kalau bertentangan dengan Quran Sunnah, kita tinggalkan. Kita ndak ikut. Kita ikuti Quran dan Sunnah. Begitu pula kita kalau baca buku, hati-hati. Bacalah buku yang sudah direkomendasikan oleh para ulama dan penulisnya seorang ahlu sunnah. Karena zaman sekarang orang tidak mengerti mana buku yang campur antara sunnah dan bid'ah, mana yang sunnah saja. Nah ini harus tahu kita. Begitu pula guru ngaji. Hendaklah kita belajar kepada orang yang terpercaya akidahnya dan manhaj. Jangan sampai belajar apalagi taklid dengan orang yang senengannya nyanyi ya banana ya. Kemudian minta-minta sama Rasulullah, madad ya Rasulullah. Tapi dia pakai sorban, pakai gamis. Tapi menyesatkan. Hati-hati ya. Kita patokannya Quran Sunnah, kita ikut Rasulullah dan para ulama yang konsisten di atas manhaj Rasulullah SAW. Sekarang ini banyak juga ahlul bidah pakai nama Majelis Rasulullah. Masya Allah, Majelis Rasulullah. Isinya Allah musta'an. Jangan disebut itu ya. Kita yang umum-umum saja, kita ikutilah Quran Sunnah. Zaman sekarang ada undang-undang ITE. Nah itu ya kan, Ustadz harus tahu itu. Iya pada. Iya itu. Bahkan ini yang rekam ini kalau ada gitu diedit. Loh serius ya. Zaman sekarang ini ada undang-undang ITE. Kalau ada orang tersinggung bisa nuntut. Ya sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.